Ya, salam jumpa kembali Bapak dan Ibu, teman-teman di Balai Satker dan PPK Bina Marga seluruh Indonesia. Lewat video ini saya mau menunjukkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana cara memakai aplikasi Sikumis, Sistem Informasi Dokumen Teknis Ditjen Bina Marga, yang sudah kami siapkan untuk Bapak dan Ibu pergunakan dalam menyimpan dokumen-dokumen teknis secara digital ya. Sebelum kita mulai aplikasi ini, tentu beberapa hal perlu kita persiapkan ya. Pertama, tentu saja username dan password Bapak Ibu sudah harus punya. Kalau ada yang belum punya atau ada yang lupa, silakan menghubungi tim kami, tim di DPSI, untuk mendapatkan username dan password ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, username dan password bisa dipakai secara bersamaan oleh lebih dari satu orang. Jadi Bapak Ibu bisa bekerja sebagai tim ya, bisa bekerja secara bersamaan lebih dari satu orang supaya prosesnya lebih cepat selesai ya. Kemudian yang kedua, untuk membantu Bapak dan Ibu nanti lancar di dalam memakai aplikasi ini, diperlukan bantuan dari satu tools yang namanya katalog atau daftar indeks dari dokumen teknis yang Bapak Ibu punya. Jadi semua dokumen-dokumen kita itu yang sudah di-scan dan ada digitalnya, itu harus dibikin dulu daftarnya ya. Daftar ini sudah pernah dibagikan ya, tapi kalau ada yang lupa, ini saya tunjukkan lagi seperti ini. Ya, ini daftar biasa saja, sederhana, daftar dibuat dengan Excel. Ini nanti akan memuat semua dokumen-dokumen yang sudah terdigitalisasi ya. Jadi kolom-kolom yang di sini adalah nanti kolom-kolom yang juga akan diminta oleh aplikasi ya, Sikumis. Jadi akan sangat mempermudah Bapak dan Ibu untuk melakukan. Ini saya kasih contoh satu, isinya cuma satu dokumen ya, untuk keperluan latihan saja. Ini saya sudah isi. Nah, kemudian tentu setelah menyiapkan katalog ini, Bapak dan Ibu juga harus mengorganisir file-file digitalnya itu sendiri. Nah, file digitalnya itu atau file atau dokumen yang mau kita upload itu terdiri dari dua komponen ya. Yang pertama, satu buat cover. Cover itu formatnya harus format image, jadi bisa JPG, JPEG, GIF dan yang lain-lain. Formatnya format image ya. Tentu ada dokumen yang tidak bercover, sebenarnya surat-surat ya, surat keputusan, Kepmen dan segala macam itu biasanya tidak ada covernya ya. Kalau tidak ada covernya, nanti tinggal di shoot aja yang halaman pertamanya sebagai cover ya. Nah, setelah punya itu semua, kita bisa mulai sekarang memakai aplikasinya. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi Sikumis di alamat sikumis.binamarga.pu.go.id ya. Tampilan pertamanya seperti ini. Silahkan Ibu Bapak login dengan username masing-masing ya. Saya akan pakai untuk latihan ini username dari Subdit DPSI. Oke, ini dashboard pertama ya. Bapak Ibu pastikan bahwa yang muncul di sudut kanan atas ini adalah nama unit kerja dari Bapak dan Ibu.
kalau Bapak Ibu ada di PPK, maka PPK-nya akan tertulis di sini, atau satkernya akan tertulis di sini. Jadi ini untuk memastikan bahwa dokumen yang terupload itu nanti akan masuk di folder dari unit kerja yang bersangkutan. Oke, kita langsung saja. Misalnya kalau Bapak Ibu mau mengupload dokumen baru, silahkan masuk dari sini, menu yang kedua dari atas ya, entry dokumen, diklik. Di dalam aplikasi ini ya, anggap saja ini sebagai satu harddisk yang besar ya. Di dalamnya ada 3 lemari ya, 3 lemari besar atau 3 kamar besar lah, yaitu kamar buat dokumen yang menyangkut jalan, dokumen jalan, kamar dokumen jembatan, dan kamar dokumen lainnya. Kalau Bapak Ibu melihat di sini ada kamar satu lagi untuk pekerjaan survei, itu keperluan khusus saja, itu tidak perlu diperhatikan. Ya, ada 3 dokumen jalan, dokumen jembatan, dan dokumen di luar jalan dan jembatan, yaitu dokumen lainnya ya. Misalnya ya, saya mau mengupload satu dokumen seperti yang sudah contoh di katalog tadi. Ini adalah kontrak atau memorandum kontrak paket jasa konsultan manajemen analisa data. Jadi ini adalah kontrak yang mau saya upload ya. Kontrak itu yang isi utamanya atau layanan utamanya adalah untuk bidang jalan. Jadi saya akan masukkan dokumen ini di kamar dokumen jalan ya. Saya tunjukkan dulu dokumennya seperti apa ya. Ini dokumen dalam bentuk PDF ya, itu dokumennya sendiri. Kemudian ini covernya. Ini dalam bentuk image ya. Ini sampulnya. Oke, kita balik ke aplikasi tadi. Jadi saya akan pilih dokumen tadi, kontrak tadi, akan masukkan di dalam dokumen jalan ya. Saya pilih yang pertama, lemari yang pertama. Di dalam lemari atau kamar dokumen jalan ada banyak laci-lacinya ya. Kita sudah siapkan beberapa sejumlah laci yang menurut kita adalah sudah menampung ya semua jenis dokumen yang ada di kantor Bapak dan Ibu. Kalau ada nanti kategori atau jenis dokumen yang belum tercantum di sini tapi Bapak Ibu miliki, silahkan laporkan ke kami, nanti kami tambahkan foldernya, kami tambahkan kamarnya nanti ya. Ini sudah mulai dari dokumen lingkungan, feasibility study, detailed engineering design, sampai ke as-built drawing dan lain-lain. Jadi kami berasumsi ini sudah cukup lengkap menampung semua jenis dokumen yang ada di kantor Bapak dan Ibu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang, yang belum tercantum di sini, silahkan kasih tahu kami, nanti kami bikinkan folder barunya. Tadi dokumen yang mau saya upload itu adalah memorandum kontrak ya. Jadi saya pilih di sini tipe dokumennya adalah kontrak. Oke. Ini yang nongol di sini, yang tampil di sini, ini adalah daftar-daftar dokumen yang sudah ada sebelumnya ya. Sekarang saya mau tambahkan dokumen baru. Klik tombol yang biru, tambah dokumen ya. Ada 4 jenis form yang Bapak Ibu harus isikan pada bagian pertama ini, yaitu area identitas, area titik temu, area deskripsi, dan area akses. Kita akan isi satu persatu ya. Nomor 1, area identitas dokumen. Ini adalah identitas dari dokumen yang mau kita upload. Sama seperti manusia, kita punya KTP ya sebagai identitas. Di dalamnya ada nama, alamat, agama, golongan darah, dan lain-lain.
dokumen juga seperti itu, dia punya identitas. Identitasnya adalah nomor dari dokumen itu. Kalau ini adalah kontrak, tadi saya mau upload kontrak, berarti nomor kontraknya. Saya akan lihat nomor kontraknya di katalog yang sudah saya siapkan tadi. Ini saya tinggal copy paste dari sini. Kalau belum punya katalog ini, maka kita harus bolak-balik nanti melihat dokumen aslinya, ya. Jadi harus dipersiapkan katalognya. Saya paste di sini nomor 12 dan seterusnya. Judulnya adalah sama, sudah ada tadi di sini. Judulnya adalah memorandum kontrak. Tinggal paste ke sini. Oke. Kemudian cover. Nah, ini tadi saya sudah siapkan covernya yang berformat image tadi, tinggal choose file, kita ambil dari drive sini tadi. Ya, ini covernya sudah masuk. Kalau belum nongol di sini itu karena belum diproses saja. Nanti kalau sudah di save dia akan nongol di sini. Oke, kemudian tanggal dokumen. Jadi tanggal dari kontrak saya tadi itu tanggal berapa? Itu tanggal 12 Maret tahun 2020. Ya, tinggal isi di sini. Tahun 2020 bulan Maret tanggal 12. Ya, kemudian ditanya JRA atau masa retensi. JRA itu adalah jadwal retensi arsip. Bapak Ibu harus punya Kepmen PUPR nomor 26 ya. Nomor 26 tahun 2021 tentang jadwal retensi arsip. Di situ ditentukan umur dari setiap arsip ya. Tidak sama umur dari semua arsip itu ya. Kontrak umurnya berapa, SPM berapa dan lain-lainnya itu ya, itu diatur di dalam Permen PUPR nomor 26 tahun 2021 tentang jadwal retensi arsip. Nah, itu menunjukkan sampai berapa tahun dokumen itu harus kita simpan. Ya, yaitu ketentuan yang harus kita ikuti. Misalnya kontrak ini harus kita simpan atau masa retensinya itu sampai 5 tahun. Ketik saja di sini 5 tahun. Nanti di kolom ini berlaku sampai itu akan otomatis terisi. Jadi dokumen saya ini tadi memorandum kontrak paket jasa konsultan ini dibuat tanggal 12 Maret, masa retensinya 5 tahun, maka dia akan berlaku sampai 12 Maret tahun 2025. Oke. Sekarang lanjutnya unit kerja. Saya pilih unit kerja yang memiliki dokumen ini. Tadi saya pilih DPSI ya, Subdirektorat DPSI data ya, ini Subdit Data dan Pengembangan Sistem Informasi ya. Bapak Ibu silahkan memilih unit kerja masing-masing ya. Kemudian tipe media atau tipe dari dokumen tadi. Jadi Bapak Ibu bisa di aplikasi ini menyimpan tipe audio, video maupun teks atau dokumen ya. Yang saya mau upload tadi itu adalah dokumen biasa ya, teks ya. Kemudian kategorinya, nah ini ada 3 macam kategori. Ada dokumen, ada folder atau series. Kalau dia dokumen yang berdiri sendiri, ada satu dokumen itu kita menyebutnya dokumen. Kalau Bapak Ibu punya file yang besar atau file yang banyak, itu bisa di zip ya, dikompres ya, dibuat menjadi satu folder supaya uploadnya tidak terlalu lama berulang-ulang, bisa dikompres jadi satu. Misalnya contohnya ya, laporan konsultan supervisi. Laporan konsultan supervisi itu kan tiap bulan. Nah, Bapak Ibu bisa mengupload misalnya sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan atau bahkan setahun. Nah, itu
file-filenya itu di zip dulu, dikompres dulu sehingga dia menjadi satu folder. Nah, dalam kasus seperti itu kategorinya kita pilih di sini folder. Kalau yang saya punya contoh ini itu hanya dokumen satu file saja, jadi saya pilih dokumen. Kemudian format. Nah, format di sini ada dua pilihan, elektronik atau fisik. Apa maksudnya? Elektronik itu berarti file yang mau kita upload itu adalah file asli, ya. Misalnya file Microsoft Word, file Excel, jadi file mentah itu yang biasanya tidak ada tanda tangannya, atau kalaupun ada adalah tanda tangan digital. Itu adalah kita kategorikan format elektronik. Tetapi kalau dokumen yang mau Bapak Ibu upload itu adalah hasil dari pengolahan, misalnya scan, jadi ada dokumen kemudian kita scan dan dijadikan file PDF atau bentuk yang lainnya, itu kita sebut sebagai format fisik, ya. Jadi ada dua pilihan di sini, elektronik dan fisik. Elektronik itu file asli, fisik itu adalah hasil olahan dari dokumen hard copy, ya. Hard copy di scan dia menjadi PDF atau JPG atau yang lain, itu kita sebut format fisik. Kemudian statusnya tentu masih aktif. Bapak Ibu harus ya belajar mengenai status kearsipan di Permen PUPR yang saya sebutkan tadi. Ini statusnya aktif, dinilai kembali, inaktif, musnah atau permanen, ya. Dokumen yang mau saya upload ini masih aktif, jadi saya pilih statusnya aktif. Itu bagian pertama, itu identitas dari dokumen yang mau kita upload. Kalau sudah selesai, klik tombol selanjutnya, ya. Sekarang kita mengisi kategori yang kedua, itu area titik temu. Kalau tadi area identitas itu adalah tentang apa dokumen itu, maka sekarang yang kedua area titik temu adalah itu tentang di mana dokumen itu berada, di mana dokumen itu disimpan secara fisik, ya. Nama tempat nama tempatnya Bapak Ibu pilih dari daftar yang sudah ada di sini. Jadi silahkan cari alamat kantor masing-masing atau gudang arsip masing-masing. Kalau belum ada, bikin baru, ya. Jadi kalau belum pernah mengupload dokumen di sini, tentu mungkin alamat kantornya belum ada. Jadi kita tambah lokasi baru. Klik tombol yang biru ini. Akan nongol sini nama tempat. Saya dalam contoh ini tadi saya bikin ini kantor Subdit DPSI di Bandung, ya. Kode arsip. Nah, kode arsip itu Bapak Ibu harus mengacu kepada ketentuan pengarsipan, tata kearsipan di Kementerian PUPR. Itu ada yang biasa kita pakai sehari-hari, ya, dalam tata persuratan, misalnya kepegawaian kodenya KPP, PR itu perencanaan, PW itu pengawasan, KU itu keuangan, HK itu hukum, kontrak segala macam. Jadi kode arsip mengacu kepada kode klasifikasi arsip yang ditetapkan oleh Menteri PUPR. Silahkan Bapak Ibu merefer ke peraturan yang terkait, ya. Misalnya ini tadi kontrak, itu kodenya mestinya HK, ya, hukum, ya. Jadi saya kasih kode HK. Terus alamat di sini ada alamat penyimpanan dokumen itu. Ini tidak selalu alamat kantor, bisa aja alamat gudang yang mungkin berbeda dengan alamat kantor, ya. Dalam hal ini saya kasih alamat kantor DPSI di Bandung, misalnya Jalan AH Nasution nomor sekian. Kalau tidak hafal, ya, karena di sini nanti akan ditanya koordinatnya, latitude dan longitude-nya. Langsung klik aja di sini tombol bantuan untuk Google Map, ya.
supaya kita mencari koordinatnya. Nanti tuliskan di sini alamatnya yang mau dicari, misalnya Jalan Aha Nasution nomor 264 ya. Gitu, nomor 2 ya. Misalnya ini nih alamat kantornya ini, Jalan Aha Nasution nomor 2, Ujung Berung, Bandung Kota, Jawa Barat. Ya, diklik, nanti akan nongol di sini titiknya ya. Nah, kalau sudah tepat titik dari alamat yang kita maksud, tinggal klik tombol yang biru ya, gunakan koordinat ini. Nah, maka wah, ini kan nggak masuk, mestinya dia masuk ke sini. Sorry, saya ulangi ya. Diklik dulu sini, klik. Sini. Oke, ya, jadi diklik dulu tadi titik yang dimaksudkan, baru tekan tombol menggunakan titik itu, maka dia akan masuk ke sini koordinatnya. Ini jadi Nasution nomor 2, Ujung Berung, Bandung ya. Ini alamat yang baru yang sudah kita tambahkan, simpan, udah berhasil. Nanti dia akan nongol di sini ya, nama tempat tadi kantor DPSI Bandung ini. Tinggal diklik, maka data yang kita isi tadi akan langsung terisi di sini juga. Oke, itu alamatnya sudah masuk, sudah ditentukan. Begitu juga koordinat dari titik itu, titik tempat penyimpanan dokumen itu. Pertanyaan berikutnya adalah di lantai berapa disimpannya ya. Misalnya lantai 2, di lantai 2 ruangan arsip, ruangan kepala bidang, ruangan seksi perencanaan dan seterusnya ya, tergantung di mana dokumen itu berada. Misalnya saya bikin sini ada di ruang arsip, rak nomor berapa ya. Jadi di dalam ruang arsip kan ada rak-raknya, lemari-lemarinya, itu sudah dinomorin semua. Rak nomor berapa, misalnya nomor 12, dan di dalam rak itu ada kotak-kotaknya ya. Box nomor berapa, nomor 5 misalnya, itu nomor 4 gitu. Tinggal diisi aja. Nah, ini mungkin menjadi masalah kalau penataan dokumen kita secara fisik ya belum begitu baik ya. Misalnya kita tidak punya gudang, tidak punya ruang arsip, jadi ya kita tidak punya rak ya, kita cuma taruh dokumen-dokumen itu di misalnya di box kontainer dan yang lain ya, tidak apa-apa, dibikin dummy saja. Kalau lantainya kan pasti lantai 1 ruangnya, di ruangnya Bapak Kasatker atau di ruangannya PPK, tidak masalah. Kalau tidak ada raknya kasih 0 saja. Kemudian boxnya kalau ditaruh di kontainer ya, box-box itu Bapak Ibu kasih nomor dulu supaya bisa diisi di sini. Nanti boxnya nomor 4 misalnya dalam contoh ini. Kalau sudah, kita klik selanjutnya. Oke. Kita sekarang ke bagian yang ketiga, area deskripsi. Tadi nomor 1 identitasnya, nomor 2 tempatnya di mana. Sekarang nomor 3 deskripsi tentang dokumen itu. Jadi ini adalah penjelasan singkat atau semacam abstrak dari dokumen yang mau kita upload ini. Ini tadi adalah saya tuliskan memorandum kontrak, atau saya ambilkan dari judulnya yang tadi di sini
memorandum kontrak, paket jasa konsultan manajemen dan seterusnya tahun 2020 misalnya. Nah, kemudian di sini ada kata kunci atau keyword. Sebagaimana halnya kita mencari sesuatu di Google misalnya, kita mengetikkan 1-2 kata, itu namanya kata kunci atau keyword. Nah, kata kunci ini digunakan untuk mencari dokumen yang mau kita upload ini nanti. Jadi kita harus bikin kata kunci ini yang berkaitan dengan dokumen yang mau kita upload. Kalau bisa seunik mungkin. Jadi misalnya dokumen saya ini tadi memorandum kontrak dan seterusnya, itu kata kuncinya adalah memorandum, kemudian konsultan manajemen, kemudian analisa data, kemudian tahun 2020 misalnya begitu ya. Jadi kata kunci bisa lebih dari satu, tetapi dipisahkan dengan koma. Nanti kalau saya search atau cari dokumen ini di aplikasi Skumis dengan mengetikkan kata konsultan manajemen, ya saya berharap dokumen ini akan nongol di atas lebih cepat ya. Jadi kata kunci berguna untuk mencari dokumen yang kita inginkan dengan lebih cepat. Kenapa perlu? Karena dokumen di aplikasi ini sudah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu nanti. Jadi tidak mungkin kita cari satu persatu dengan scrolling dari atas ke bawah. Jadi kita perlu kata kunci. Jadi Bapak Ibu usahakan membuat kata kunci itu seunik mungkin, relatif atau berhubungan dengan dokumen yang mau kita upload. Kalau sudah, klik selanjutnya. Kemudian bagian keempat, area akses. Nah, ini akan menentukan siapa yang berhak atau bisa melihat dokumen yang mau kita upload. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah privat. Kalau kita pilih privat, itu berarti hanya kita atau username yang masuk ini yang akan bisa melihat. Kemudian kalau kita share balai, itu berarti balai atau pejabat di setingkat balai akan bisa melihat dokumen kita. Jadi biasanya kalau PPK atau Satker yang mengupload dokumen biasanya share balai, artinya dokumen itu bisa dilihat oleh balainya yang bersangkutan. Kemudian pilihan ketiga adalah share public. Share public di sini maksudnya bukan masyarakat luas ya. Yang maksud public di sini adalah seluruh Bina Marga. Jadi seluruh Dijen Bina Marga yang sudah punya username tadi itu bisa melihat. Jadi misalnya ya Satker di PJN 1 Papua bisa melihat dokumennya Satker PJN 2 Kalimantan Selatan, misal kalau kita share public ya. Jadi umumnya itu adalah share balai, jadi bisa dilihat oleh pejabat yang tingkat di atasnya. Saya dalam contoh ini share balai, artinya itu sampai kepada Direktur Bina Teknik kalau di pusat ya. Kemudian simpan. Kita tadi ya sudah mengisi 4 form ya. Identitas, titik temu, deskripsi, dan akses. Kita simpan. Sudah berhasil. Nah, setelah kita melalui area keempat tadi, kita simpan, akan nongol 2 area lagi, 5 dan 6 ya. Itu area objek digital dan area atribut khusus. Bapak Ibu perhatikan tadi cover yang saya upload yang tadinya belum kelihatan sekarang sudah nongol di sini. Ini cover dari memorandum yang saya upload. Nah, sekarang kita lanjut ke
area yang kelima, yaitu objek digitalnya. Ini adalah filenya itu sendiri. Jadi nomor 1 tadi kita sudah jelaskan itu apa dokumennya. Di nomor 2 tadi kita sudah jelaskan dokumen itu ada di mana, lokasinya. Nomor 3 deskripsinya. Kemudian nomor 4 kita sudah tentukan siapa yang bisa mengaksesnya. Sekarang nomor 5 filenya mana. Nah, ini sekarang objek digitalnya yang mau kita upload. Bapak Ibu klik upload objek digital baru. Ya. Bisa filenya di drag ke sini ya, dari folder di hard disk, atau bisa klik di sini ya, baru kita cari filenya. Tadi file saya ada di sini, memorandum 1. Ini klik, dia langsung oke ya, sangat cepat. Dia sudah nongol di sini, memorandum 1.pdf, ini format PDF ya. Tanggal sekian, siapa mengupload, dan kalau mau dilihat tinggal buka ini ya. Kalau mau di-download tinggal klik ini. Kalau mau dihapus klik ini. Oke. Kalau sudah, klik selanjutnya. Kalau misalnya ya, ini contoh tadi ada waktu pilihan di area identitas, ada itu namanya dokumen, folder, dan series. Yang series itu misalnya laporan bulanan ada 12 atau 10 gitu, kita bisa upload sekali di sini satu persatu ya. Jadi kalau misalnya memorandum ini tadi ada lampiran-lampirannya yang dibuat di file lain, saya bisa upload di sini. Ini saya kasih contoh aja ya. Ini tadi memorandumnya saya sudah upload. Sekarang misalnya ini ada lampirannya ya, atau ada memorandum kedua, ketiga, dan seterusnya. Supaya tidak usah bolak-balik mengisi nomor 1 sampai 4, saya bisa upload di sini karena itu adalah dokumen yang sama. Artinya identitasnya sama, cuma filenya berbeda. Saya bisa upload lagi file lain di sini. Ini contoh aja ya. Misalnya yang memorandum yang dalam bentuk Word ini saya pakai di sini. Jadi ada 2 nih. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ini untuk mengupload beberapa dokumen yang berhubungan. Nah, contohnya tadi laporan bulanan, atau misalnya monthly certificate, MC1, MC2, MC3, dan seterusnya. Bisa identitasnya satu, tapi filenya diupload sekaligus di sini, MC1, MC2, MC3 ya. Nah, kalau sudah selesai baru klik selanjutnya. Oke. Nah, yang terakhir adalah atribut khusus. Ini tidak banyak dokumen yang memerlukan ini, karena ini sebenarnya dibuat untuk dokumen-dokumen yang bersifat khusus, misalnya untuk proyek-proyek yang strategis gitu. Ini kita lewatkan saja. Ini kalau dokumen yang kita upload itu adalah dokumen khusus yang sifatnya misalnya itu tadi contohnya proyek strategis, jalan atau jembatan, kita bisa mengisi di sini, cuma menambah detailnya saja di sini, detail dari namanya, lokasinya, jenis penanganan, kemudian biayanya berapa ya. Jadi ini tidak banyak dipakai ya. Hanya beberapa satker atau PPK mungkin memerlukan ini nanti. Oke. Sampai di situ kita sudah selesai mengupload dokumen kita. Jadi caranya simpel saja ya. Saya kembali ke dashboard di sini. Misalnya tadi ya. Tadi saya jelasin mengenai keyword. Kalau kita cari dokumen di sini kan sudah banyak, mau cari satu-satu ya itu akan lama waktunya. Jadi kita bisa menemukan dokumen kita lebih cepat dengan cara search. Misalnya tadi saya pakai kata kunci tadi konsultan manajemen.
dengan memasukkan kata itu, enter, itu akan nongol ini, memorandum kontrak pakai jasa konsultan. Ini tadi ya, kupanya udah beberapa kali dipakai buat contoh ini ya. Jadi ada 2 di sini ya. Ini langsung bisa ditemukan dokumen yang sudah kita upload tadi. Kalau mau diedit, klik tombol yang di atas ini, edit ya. Kalau mau dilihat, tekan tombol yang bergambar mata ini. Misalnya kita mau lihat ya, langsung ke objek digitalnya. Ini adalah filenya tadi, klik di sini, view ya, ini filenya ya, begitu. Mau diupload, ya maksud saya kalau mau di download, tinggal klik yang satu lagi, tombol yang satu lagi di sini ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita salah mengupload file ya, entah karena apa kita salah, keliru filenya, bagaimana cara kita menghapus? Caranya tinggal cari dokumen yang mau dihapus tadi ya. Tadi dokumen jalan, kontrak. Cari di sini, misalnya tadi konsultan manajemen ya, ini kalau sudah ketemu tinggal ke sini, action, di kolom action tekan yang ada 3 titik ini yang di atas ya. Nah, ini bisa diedit atau dihapus. Nah, tekan hapus ya, maka dokumen yang sudah kita upload tadi, yang contoh tadi itu sudah terhapus, baru kita ganti dengan dokumen baru. Nah, dengan cara seperti itu tadi, itu satu entry itu semua terhapus. Jadi bukan cuma file dokumennya saja, tapi juga isian dari area 1, 2, 3, 4 sampai 6 tadi itu terhapus semua ya. Kalau Bapak Ibu yang salah hanya dokumennya ya, jadi tidak termasuk atribut yang sudah kita isi di area 1, 2, 3, 4 tadi, hanya dokumennya, maka menghapusnya dari dashboard, search dulu dokumennya yang mau dihapus filenya, misalnya ini tadi ya, bukan di view ya, tapi di edit yang di atas nih, tombol edit ya, masuk ke filenya, objek digitalnya. Di sini ada tombol untuk menghapus ya. Misalnya artinya ada 2 file, ternyata satu file salah ya. Nah, yang salah ini saya hapus ya, jadi terhapus satu file ya, tinggal 1. Nah, itu berarti yang terhapus hanya file digitalnya saja, bukan data yang ada di 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini. Kalau misalnya ini juga salah ya, ini juga salah file, saya hapus ya. Saya hapus, jadi sekarang ini tidak ada lagi file digitalnya, saya tinggal upload yang benar yang mana ya. Saya upload lagi yang baru, yang benar. Oh, sebenarnya adalah ini gitu ya. Jadi itu mengedit file atau menghapus filenya saja, tidak menghapus isian dari 1 sampai dengan 4. Tapi kalau mau semua dihapus termasuk isian-isian ini, maka tadi caranya adalah dari entry dokumen, kita cari dokumennya baru dihapus.
Oke, saya kira cukup penjelasan untuk cara mengupload. Hal-hal lain yang kurang jelas, yang ada pertanyaan atau perlu bantuan, silahkan nanti menghubungi tim DPSI ya. Email dpsijj@pu.go.id. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih.